Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazifah Zalfah dan saya Khairul Makfiroh. Kami dari mahasiswa IAI Al-Aziz, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menerangkan kitab Ta'lim Muta'alim pasal 11 tentang sikap waro dalam menuntut ilmu. Jadi, waro itu apa sih? Waro itu menghindari diri dari perbuatan yang berdosa. Tuh. Jadi, waro itu kita benar-benar harus taat perintah dan larangannya dari Allah. Nah, terus juga kenapa kita harus mentaati dan menghindari, bahkan gimana ya? Jangan mendekati. Iya, jangan mendekati perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gitu, karena dengan kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa itu, ketika kita belajar itu, kita banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat kita terima. Karena kita membahas tentang sikap waro dalam menuntut ilmu, jadi otomatis dalam hal ini kita itu harus selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif untuk terhindar dari perbuatan dosa tersebut, ya kan? Nah, perbuatan positifnya itu tuh banyak gitu kan. Ada ketika kita belajar, kita harus menghadap kiblat. Jadi kenapa sih kita kalau misalnya belajar harus menghadap kiblat gitu? Sebenarnya bukan kayak diharuskan, kan kalau diharuskan tuh kayak sangat dianjurkan banget ya. Cuman ini tuh kayak sebagai sunnah aja sih kalau misalnya menghadap kiblat. Itu ada sebuah kisah nih ya. Ada dua orang pemuda yang kedua-duanya ini berpendidikan yang sama dan belajar di tempat yang sama. Tapi yang membedakan kedua orang ini tuh, yang satu pandai, yang satu tidak pandai. Nah, yang pandai ini dia itu kunci suksesnya itu salah satunya dia selalu belajar menghadap kiblat. Kalau misalkan ada nih anak yang dia pandai tapi dia belajarnya itu nggak menghadap kiblat gitu. Nah, sebenarnya kan orang pandai itu iya banyak. Misalkan nih ya, buat teman-teman yang nonton video ini merasa perasaan saya pintar tapi saya nggak pernah tuh belajarnya menghadap kiblat gitu kan. Pasti teman-teman bertanya seperti itu kan. Jadi ketika kita menghadap kiblat itu adalah nilai plus kita dalam belajar gitu. Nah, itu maksudnya gimana kok menghadap kiblat itu jadi nilai plus? Ya sama aja ketika kita lagi sholat atau teman-teman lagi sholat nih, misalnya sholat subuh. Misalnya sholat subuh nih, kalian sholat subuh. Tapi sebelum sholat subuh, kalian sholat qobliyah. Nah, jadinya sholat subuh kalian itu kan nilainya plus karena kalian itu sholat qobliyah. Beda dengan orang yang sholat subuhnya doang. Paham nggak? Pahalanya lebih ada gitu. Iya, jadi pahalanya lebih banyak gitu. Dan menjadikan kita juga dalam menuntut ilmu itu karena Allah kan menghadap kiblat. Kita sebagai pelajar diharapkan tidak boleh
meremehkan adab sopan santun. Tuh. Karena ketika kita meremehkan adab sopan santun, jadinya kita itu terhalang dari ibadah-ibadah atau hal-hal yang sunnah. Nah, ketika kita meremehkan lagi nih hal-hal yang sunnah ini atau ibadah-ibadah yang sunnah ini, kita juga jadi terhalang dari ibadah-ibadah yang fardu. Lagi nih, ketika kita meremehkan hal atau ibadah-ibadah yang fardu, kita jadi terhalang akan nikmatnya akhirat. Naf, tapi aku masih nggak ngerti kenapa maksudnya bisa terhalang gitu. Coba dong tolong contohnya gitu kehidupan. Jadi menurut saya nih ya, gini, kenapa kan terlihatnya tuh kayak dari yang hal-hal yang kecil gitu kan ya, baru hal-hal yang besar gitu yang menjadi kewajiban. Nah, itu ibaratnya gini aja deh, kalau misalnya kita aja nyepelein yang kecil, terus habis itu jadinya yang wajib, yang sunnah juga kan jadinya kita ikut meremehkan gitu. Oh iya Ya kan, kalau misalnya kita udah yang kecil aja nggak diremehkan, apalagi yang besar. Apalagi yang besar pasti taat gitu, terus pasti dilaksanakan. Kan? Selanjutnya, kita sebagai pelajar juga sebaiknya menjaga sholat dan memperbanyak sholat agar kita itu selalu diberi ilmu atau memperoleh ilmu gitu. Apa hubungannya banyak-banyak sholat sama dia memperoleh ilmu? Jadi ketika sholat kan kita pasti berdoa dong. Dalam sholat aja kita berdoa, dan pasti setelahnya kita berdoa. Nah, gak mungkin ya kalau misalnya kita mencari ilmu tapi gak memohon pertolongan atau memohon diperbanyak ilmu sama Allah. Pasti kita minta kan? Iya. Nah, dari situ Allah memberikan ilmu untuk kita tuh. Karena kita saja sholatnya bagus, masa Allah tidak memberikan yang bagus pula gitu. Ada pula dalam syair Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi. Jadi dalam syairnya beliau mengatakan bahwa kita pelajar harus menjaga perintah dan larangan Allah. Kemudian kita juga harus giat dalam belajar. Selain giat, kita juga harus meminta pertolongan Allah tadi, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, selain meminta pertolongan Allah tadi, kita juga memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari hal-hal yang lupa gitu. Jadi kita memohon pertolongan Allah supaya kita selalu dijaga pikirannya atau ingatannya. Oh iya, untuk menjaga itu hafalan ya? Semuanya, nggak cuma hafalan, tapi ilmu-ilmu yang lain juga. Misalkan kita belajar di kelas nih, terus kita kan banyak tuh, kita nggak cuma belajar tentang hafalan aja, tentang teori-teori kan juga banyak tuh. Gimana sih kita tuh biar terus inget gitu sama hafalan-hafalan, terus habis itu materi-materi sama teori-teori yang udah pernah dikasih gitu sama guru. Nah itu dia, balik lagi kayak sebelumnya tadi, kenapa kita kan harus menjaga banget perintah dan larangannya, harus banyak beribadah, harus banyak beribadah. Terus aku ibadahnya udah ini kok, udah bagus gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang merasa
ibadahnya udah bagus ya. Wallahu alam. Nah, tapi kalau misalnya ibadahnya udah bagus, kalian nggak mengulas kembali atau mengulang atau mengevaluasi diri lagi, ya kalau menurut saya sih itu nggak bisa juga gitu. Karena ibadah dan mengulang kembali pelajaran itu tuh hal yang harus sejalan gitu. Nggak boleh harus salah satunya doang yang dikerjakan, harus berbarengan. Oh, berarti sama kayak ini ya, yang kata-kata doa tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong gitu. Oh iya betul. Iya, betul banget. Iya sama kayak gitu. Jadi harus selaras antara ibadah dengan Apa yang kita lakukan. iya, dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, beliau juga berkata bahwa taatlah kepada Allah, jangan bermalas-malasan, dan jangan tidur terlalu lama. Oh iya, tapi kalau misalkan ya kita kecapean, tidurnya bablas lama banget, itu gimana? Sampai seharian. Nah, itu dia. Kalau menurut saya, sebaiknya, kan kita sebagai pelajar ya, otomatis sebagai pelajar juga kan capek mencari ilmu. Tapi kalau misalnya kita udah cinta, udah suka, udah sayang, itu perasaan capeknya itu nggak ada. Karena kita udah tertarik banget lah sama ilmu dan kita pengen bawaannya tuh selalu belajar gitu kan. Jadi ya kalau misalnya tidurnya terlalu banyak kayak gitu, malahan jadinya menurut saya sih itu bagi orang yang udah ngelotok banget ilmunya tuh selalu beribadah yang bagus, selalu mengevaluasi diri, kayaknya tidur itu malah membosankan. Tapi kalau misalnya untuk orang yang sebaliknya, ya diusahakan seminimalisir itu harus berpikiran positif lagi, balik lagi ke diri gitu kan. Kalau misalnya, wah udah jam segini nih, saya nggak boleh nih tidur gitu, walaupun saya capek, saya harus melakukan apa supaya saya itu nggak lanjut tidur. Berarti dari niat dirinya juga ya. Kalau misalkan emang dia niat buat menuntut ilmu, pasti capek itu hilang. Oh iya betul, niat itu iya harus ada. Karena kalau kita nggak niat juga, nggak bakal jalan gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya dia dalam diri dia itu memaksakan untuk gue harus gitu. Walaupun dia sebenarnya terpaksa atau berat melakukannya, ya itu juga bisa. Karena beliau juga dalam syair Syekh ini, beliau juga mengatakan bahwa sebaik-baiknya makhluk adalah seseorang yang tidurnya sedikit. Selanjutnya, kita sebagai pelajar itu harus mencatat perkataan-perkataan atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru tuh atau dosen-dosen kalian tuh. Nah, setelah kita udah mencatat, kita juga selalu atau diharuskan membawa buku kemana-mana tuh supaya kita tuh mendapat hikmah kepada diri kita gitu. Tapi kenapa harus bawa buku kemana-mana gitu kan? Kalau hikmah kan bisa kayak dirasain aja, maksudnya dirasakan gitu. Iya, emang sih ya beberapa orang pasti mikirnya repot gitu kan, ngapain lagi, orang kan pengen jalan-jalan ya, misalkan orang pengen niatnya tuh kayak pengen bertamasya gitu kan, holiday gitu kan. Nah tapi kan kalau misalnya bawa buku lagi pergi jalan-jalan bawa buku tuh kayak kurang kerjaan lah mungkin ya, kayak gitu tuh. Nah menurut saya sebenarnya penting juga sih bawa buku, karena kan kita kan belajar gak cuman di kelas, gak cuman formal. Iya, tuh kan. Jadi ketika kita misalkan contohnya saya itu termasuk orang yang suka bawa buku saku. Jadi kemana-mana pasti ada satu buku yang selalu saya bawa. Nah, selain satu buku itu, saya juga selalu membawa satu pulpen. Atau kalau emang males banget nih bawa buku tulis yang
yang biasa kalian punya itu yang kecil-kecil, buku not. tulis, bukan not, buku tulis biasa tuh, yang biasa orang-orang pakai kalau sekolah tuh. Nah kalau misalnya males bawa itu, saya robek kertas tengahnya secarik itu. Kenapa ya? Nggak tahu. Kalau saya bukan saya pengen nulis gitu ya, ada juga sih niat itu, cuman kecil. Cuman kalau misalnya lebihnya itu cuman kayak buat wanti-wanti aja sih. Kali kita butuh pulpen, kali kita butuh ada sesuatu yang dicatat, makanya saya bawa pulpen dan kertas atau buku itu gitu. Nah jadi sebenarnya gitu, si bukunya itu untuk mencatat keilmuan-keilmuan yang tidak kita dapatkan selama pembelajaran di kelas. Oh iya, tapi kan kalau misalkan sekarang kan pasti orang-orang itu bawanya kan yang selalu dibawa di mana-mana itu kan HP gitu ya. Dan di HP itu kita tuh juga bisa nyatet. Sama nggak sih sama kayak kita bawa buku gitu maknanya, hikmahnya? Kalau misalnya menurut saya sih kemungkinan sama, karena kan apa-apa yang sudah kita dapatkan itu dicatat gitu. Karena mencatat itu supaya kita itu nggak lupa. Kan pasti kalau misalnya beda nih antara orang yang mencatat catatannya di HP dengan yang tidak mencatat sama sekali. Itu. Contoh gini, misalkan saya dan Khairul itu pergi ke suatu tempat. Nah, di situ saya tidak membawa HP atau buku. Sedangkan dia ini dia tuh selalu membawa buku atau HP. Tuh, misalnya saat itu dia hanya membawa HP. Nah, kita pergi ke suatu tempat, terus kita melihat suatu kejadian atau kita mendapat keilmuan di situ. Saya hanya dilihat dan diingat. Kalau teman saya ini, dia langsung dicatat gitu. Beda ingatannya ketika kita pulang. Pasti saya bilang gini, tadi gimana ya kejadiannya, lupa deh gitu. Terus nanti pasti yang lebih detail itu, yang lebih terperinci itu nanti Khairul gitu, kayak gitu. Karena kan ingatan manusia itu kan juga terbatas ya. Tuh nggak sebagus kita nulis gitu kan. Itu kan bisa diulang kembali, apa yang udah kita lupa jadi ingat lagi gitu. Oke. Ya, jadi mohon maaf ya buat teman-teman yang udah lihat video ini, karena video kita hari ini masih jauh dari sempurna. Semoga bermanfaat. Hazawallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.